ada apa ya, media, kemudian ada peta. Jadi kita tinggal ikuti aja, ya. Itu pertama. Jadi kita tinggal ikuti, kita nggak perlu susah-susah. Kita tinggal apa? Kita tinggal duplikasi. Di sini yang diminta adalah kemauan untuk belajar, kemudian kemauan untuk duplikasi, dan kemudian ada satu lagi, sabar ya. Ya, itu faktor sabar sangat menentukan. Karena biasanya kalau kita tidak sabar di sini kita akan cepat bosan, kemudian kita tidak bisa membangun sistem yang bagus untuk diri kita pribadi ataupun teman-teman. Oke, karena di sini kita pertama mungkin kita jadi afiliator ya, afiliator menurut saya atau affiliate. Tapi kemudian kita step by step, lambat laun pasti kita akan menjadi mentor, ya. Jadi yang biasanya saya minta sama teman-teman di rekan-rekan saya ya di grup itu, bahwa kita ini dipersiapkan untuk membina orang lain. Jadi sebelum kita masuk menjadi pembina orang lain, kita harus bina dulu diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan mau belajar, mau sabar, mau disiplin, dan kemudian kreatif. Ya, itu 4 hal itu yang menurut saya bisa mengembangkan bisnis kita di sini. Nah, kenapa Affilio ya? Saya memilih Affilio, kenapa? Terus terang saya udah terjun ke berbagai bisnis sebelumnya. Ya, jadi saya tahu minimal bagaimana medan kita kenalan dengan orang, kemudian gimana kita bangun komunikasi, kemudian gimana kita melihat future dari produk itu sendiri yang diperkenalkan di bisnis tersebut. Nah, alhamdulillah setelah saya dari berbagai produk sistem, saya orangnya termasuk pilih-pilih ya, termasuk pilih-pilih mana yang memang saya pikir bukan hanya menguntungkan tapi nyaman di sana. Nah, Affilio ini menurut saya sangat prospektif ya. Kenapa? Ini e-commerce. Ya, karena e-commerce dijamin deh pasti akan dipakai ya, apalagi ini karya anak bangsa. Ya, kenapa karya anak bangsa? Saya lebih tekankan ke kita semua, ke teman-teman semuanya, siapapun yang hadir di Zoom ini, tolong banggalah dengan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa itu sendiri. Kenapa? Karena kita lihat kondisi ekonomi sekarang ini betul-betul memperburuk keadaan dimanapun ya, di luar negeri. Dimanapun mereka terpuruk karena keadaan ekonominya yang sebenarnya mereka bisa bangun, tapi karena ketergantungan dengan sistem lain, itu mereka terpuruk. Oke. Tapi saya ambil permintaan dari Pak Soekarno ya, Presiden Soekarno, presiden pertama kita, bahwa kalau seandainya kita bisa mandiri dengan ekonomi kita, kemudian kita menggunakan hasil-hasil produksi dari kita sendiri, swasembada, ya swadaya mandiri dengan apa yang kita punya, puas dengan apa yang kita punya, terus mengembangkan apa yang kita punya, Indonesia itu akan bisa menguasai negara lain ya, Indonesia akan merdeka. Itu yang paling inti yang harus kita tahu di bisnis ini. Kalau kita nggak paham dasarnya, kita akan cepat hengkang dari bisnis ini. Ya, kenapa saya lebih suka di sini ya? Mungkin orang bilang saya fanatik, tapi enggak. Ini berdasarkan riset dari yang sudah pengalaman saya dengan marketplace yang lain. Saya lihat ada kecenderungan memang keuntungan di pihak mereka. Ya, untuk teman-teman, tolong mengambil Affilio berarti membantu Indonesia untuk lebih mandiri, yang berarti investasi untuk kita sendiri. Kenapa? Kalau seandainya Indonesia maju, kita maju, nanti otomatis ekonomi kita akan maju juga ya. Ya, itu maksud saya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masalah untung, kita biasanya mungkin akan berpikir, saya kapan untungnya nih? Sebenarnya tidak perlu mikir untung dulu, kerja dulu baru ada untung. Ya. Contohnya apa? Kita tahu ya, kalau di mana-mana duit itu ada kalau misalnya kita kerja. Nah, di sini sama dengan usaha yang lain, kita pasti dibutuhkan kerja. Apa sih kerjanya? Ya, kita informasikan teman, kita informasikan orang lain, kemudian kita membantu mereka instalasi, itu kerja. Kerja yang lainnya apa? Kita membantu mendidik mereka menjadi paham Affilio, kemudian membantu mereka lebih berkembang, dan akhirnya membantu mereka sukses. Syaratnya cuma satu, mereka ikut kita, bagaimana tata cara kita membina mereka. Ya, seperti itu. Kalau seandainya mereka tidak mau ya, atau kita sendiri yang tidak mau, nanti kita akan terpuruk juga. Yaitu tips-tips dari saya ya, seperti itu. Apalagi ya nih ya. Oke, kemudian yang kemarin ya,
saya ingin membahas masalah ada yang mungkin nyentil dari beberapa rekan di luaran sana yang menyentil, loh ini kok udah buka berapa fitur tapi kok ternyata mahal. Oke, di sini yang perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwa dalam bisnis ya, dalam bisnis apapun selalu ada prinsip permintaan banyak maka harga turun. Oke, itu ekonomi. Permintaan banyak harga turun. Sebaliknya kalau permintaan sedikit berarti harga naik. Yang kita lihat di Avilio, Avilio ini baru mulai, ya belum final, tapi dia baru mulai. Otomatis ibarat mall dia masih kosong, ya perlu diisi oleh siapapun yang ingin berusaha di dalamnya. Nanti lihat, kalau seandainya sudah penuh, sama seperti e-commerce lain, kita lihat mall-mall ya, kalau masih kosong berarti belum datang pengunjung ya. Tapi ketika sudah penuh, orang suka, dan alhamdulillahnya Avilio ini punya sistem yang bisa mengikat kita semua. Saya yakin Avilio akan penuh. Kita lihat dari perusahaan ya, perusahaan betul-betul berkomitmen untuk terus menambah produk, kemudian memperkuat fitur ya, menambah fitur-fitur baru. Belum lagi kalau misalnya 2 fitur yang inti yang kita punya itu, ya sembako dengan PPOB itu muncul, aduh saya yakin itu betul-betul akan booming ya. Jadi itu betul-betul yang membuat kita bangga ternyata PT Avilio Inovasi Indonesia ini bisa menggebrak ekonomi Indonesia hanya dengan sistem yang sebenarnya sudah diketahui oleh e-commerce lain tapi tidak mereka laksanakan. Oke Pak, itu saja menurut saya dan tips-tips saya insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa laksanakan, terus belajar dan positive thinking tentang Avilio bisnis kita ini. Mari kita bantu Avilio supaya kita juga bisa mengikuti bagaimana Avilio berkembang dan kemudian bisa mengembangkan diri kita sendiri. Percaya deh, dengan kita membantu Avilio berkembang, diri kita akan berkembang juga di sini. Sukses selalu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.